Sahabatku catur semuanya, pernah dengar Immortal Game? Partai sangat seru dan terjadi pengorbanan 3 perwira. Mari kita saksikan serunya pertandingan antara Master Andersen dan Master Kiseriski. Check it out. Pion E4, maka dibalas dengan pion E5. Maka yang berikutnya adalah pion F4. Wow, sangat fantastis ya. Andersen melakukan langkah pembukaan dengan pembukaan gambit raja ya. Pembukaan yang sangat tajam dan penuh dengan manuver-manuver cantik. Maka Kiseriski menjawab dengan pion makan, pion, melakukan variasi gambit raja diterima ya. Maka yang berikutnya adalah bishop C4, pengembangan gajah ya. Maka hitam langsung membalas dengan menteri H4, langsung melakukan skak ya. Maka otomatis jawabannya adalah raja F1. Dari sini langsung terlihat ya bahwa putih tidak bisa rokade ya. Maka yang berikutnya adalah pion B5. Langkah apa ini? Langkah memberikan pion dengan cuma-cuma. Apakah putih akan menerimanya? Maka jawaban dari putih adalah gajah makan pion. Ini memang diberikan untuk membuat tempo ya. Maka yang berikutnya adalah kuda F6. Kuda mengancam pion. Maka yang berikutnya adalah kuda F3. Kuda melakukan serangan terhadap menteri ya. Maka yang berikutnya adalah menteri H6. Menteri menghindari serangan kuda ya. Maka yang berikutnya adalah pion D3. Pion D melindungi pion E ya. Maka yang berikutnya adalah kuda H5. Kuda melindungi pion F ya. Apakah pion F dapat dilindungi dengan sempurna? Maka yang berikutnya adalah kuda H4. Ini bertujuan untuk melakukan langkah kuda F5 ya, untuk menyerang. Maka yang berikutnya adalah menteri G5. Di sini menteri mengancam kuda, menteri juga mengancam gajah ya. Ada 2 serangan. Maka putih membalas dengan kuda F5. Seperti yang telah disebut tadi ya. Kuda berangkat ke F5 juga ya. Maka yang berikutnya adalah pion C6. Pion mengancam gajah. Apakah yang akan dilakukan putih ya? Dengan gajahnya diancam, dia malah melakukan langkah pion G4. Sangat fantastis ya. Gajah diancam, tapi putih menjawab dengan ancaman terhadap kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda F6. Kuda ancam pion. Maka yang berikutnya adalah benteng G1. Benteng melindungi pion G ya, karena diancam oleh menteri. Maka yang berikutnya adalah pion makan gajah. Wow, kita mendapatkan bonus 1 gajah ya. Kelihatan sudah
menang materi. Tapi apakah hitam bisa memenangkan pertandingan ini? Pertandingan catur tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tidak mesti sudah menang menteri pasti menang. Maka yang berikutnya adalah pion H4. Sekarang pion mengancam menteri. Bisa kita lihat ya, posisi menteri sangat terjepit ya. Maka yang berikutnya adalah menteri G6. Maka yang berikutnya adalah pion H5. Lagi-lagi pion mengancam menteri ya. Dan hitam kembali lagi dengan menteri G5. Maka yang berikutnya adalah menteri F3. Menteri mengancam pion ya. Sekarang pion F sudah tidak bisa dilindungi kembali ya. Maka putih melakukan langkah dengan kuda G8. Kuda kembali ke peta asal karena akan memberi jalan untuk menterinya ya. Bisa kita lihat ya, meskipun hitam menang materi, tapi semua posisinya perwira masih berada di peta asal ya, sehingga sangat dapat kita lihat bahwa hitam kalah pengembangan perwira. Maka yang berikutnya adalah gajah makan pion. Maka yang berikutnya adalah menteri F6. Menteri mengancam pion B2. Maka yang berikutnya adalah kuda C3. Pengembangan kuda dibalas dengan bishop C5. Gajah mengancam benteng ya. Maka yang berikutnya adalah kuda D5. Sangat fantastis ya. Kembali lagi putih mengorbankan pion B2-nya demi untuk melakukan penyerangan. Maka hitam tanpa pikir panjang lagi melakukan langkah menteri makan pion. Sekarang menteri mengancam benteng A ya. Maka yang berikutnya adalah gajah D6. Sangat gila sekali ya apa yang dilakukan oleh hitam. Kalau dia tidak mengerti akan maksud dari putih, maka bisa menjadikan skakmat ya. Di sini bisa kita lihat ya, hitam diberikan tawaran bermacam-macam makanan gratis ya. Menteri bisa makan gratis, gajah juga bisa makan benteng untuk melakukan pertukaran. Maka langkah blunder dari hitam melakukan langkah dengan gajah makan benteng, melakukan pertukaran kualitas ya. Maka dibalas dengan pion E5. Pion ini bertujuan untuk memperkuat posisi gajah hitam ya. Maka yang berikutnya adalah menteri makan benteng. Lagi-lagi hitam mendapatkan gratis ya. Sangat super fantastis ya yang dilakukan putih, mengorbankan banyak perwira. Maka yang berikutnya adalah raja E2. Dan setelah ini dibalas dengan kuda A6 karena ada ancaman kuda C7 ya, maka harus dilindungi. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion skak. Dan dari sini langkah terakhir hanya apa? Hanya raja D8. Dan inilah langkah-langkah
pembantaian yang sangat sempurna ya. Lagi-lagi putih mengkorbankan perwiranya dengan menteri F6 skak, dan dari langkah ini hanya ada satu langkah paksaan ya, dengan kuda F6 dan setelah langkah ini maka hitam akan menyerah. Mari kawan-kawan coba kita tebak apakah langkah yang akan diambil putih untuk membunuh. Maka langkah berikutnya adalah gajah E7.